baik, saya akan mencoba untuk memprediksikan apakah dari data mahasiswa yang saya miliki. Di sini ada, saya akan mengimport datanya terlebih dahulu. Data siswa training. Di sini ada NIM, nama, IPS 1, IPS 2. Ini IPS itu adalah IPK semester. Kemudian statusnya, apakah statusnya aktif. Kemudian di sini ada jenis kelasnya, apakah kelas pekerja atau reguler. Kemudian asalnya dari Bali, luar Bali. Kemudian status akhirnya adalah DO atau tidak DO. Kemudian kita next. Nah, di sini kita lihat type-nya, name itu integer, kemudian nama polinomial, kemudian untuk IPK-nya di sini real, kemudian di sini untuk status akhir itu kita rubah tipenya menjadi binomial, kemudian chain rule-nya kita jadikan sebagai label. Oke. Kemudian kita next. Kemudian kita finish. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah untuk melihat apakah ada missing value dari data ini. Kita lihat di statistik. Oke, berarti ternyata sudah tidak ada data yang missing, berarti bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di sini coba kita tarik. Nah, di sini untuk proses prediksi ada beberapa atribut yang tidak perlu dimasukkan atau bisa kita hilangkan karena tidak mempengaruhi dari hasil prediksi tersebut. Misalnya asal, kemudian jenis kelas, dan nama. Jadi untuk ID-nya mungkin kita cukup pakai name. Nah, untuk itu cara menghilangkan atribut tersebut kita bisa menggunakan select atribut. Jadi kita menggunakan selection dalam proses preprocessingnya, kita menggunakan select atribut. Nah, kemudian kita hilangkan, kemudian kita tarik, kemudian di select di atributnya ini, di atribut filter type-nya ini bisa kita pilih apa saja yang mau kita hilangkan. Kalau ingin menghilangkan secara manual satu persatu, mungkin bisa kita pilih single, lalu dipilih atribut yang mau dihilangkan. Tapi supaya lebih cepat, mungkin kita bisa pilih tipenya adalah subset. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita pilih apa saja atribut yang ingin kita hilangkan. Jadi ada asal, kemudian jenis kelas, dan nama. Kemudian kita apply, lalu kita coba run. Nah, di sini sebentar, tadi salah, saya lupa mengklik invert selection-nya. Ya, nah ini jadi di sini sudah tidak terlihat ada nama, kemudian nama, asal, kemudian jenis kelas. Kemudian kita berlakukan hal yang sama untuk data testingnya. Kita import dulu data testing. Next, kita next. Kemudian ini kita rubah menjadi nama, kemudian contohnya next.
Kemudian kita lihat missing value, ini sudah tidak ada data yang missing. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk menghilangkan atribut yang tidak kita butuhkan. Kita pilih subset, kemudian asal, jenis kelas, dan nama. Kita apply. Maaf, tadi saya lupa klik invert selection. Ya, sudah. Nah, karena datanya adalah berupa tidak hanya integer, maka di sini kita bisa melakukan prediksi dengan menggunakan model klasifikasi. Di sini saya akan menggunakan model decision tree. Kita apply. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan decision tree. Ini kita akan menggunakan kemudian display model. Kita ke sini. Kemudian kita ke sini. Nah, ini adalah hasil prediksi dari dengan menggunakan decision tree. Nah, untuk melihat hasil performanya, kita bisa menggunakan dari sini kita buka sini. Oke. Nah, di sini kita akan bisa melihat prediksi dari tingkat akurasinya adalah 97,06 dengan menggunakan algoritma decision tree. Bagaimana kalau misalnya kita ganti decision tree dengan algoritma klasifikasi yang lain? Misalnya menggunakan naive Bayes apa? Nah, ternyata dengan menggunakan naive Bayes, ternyata hasil akurasinya adalah 35,29. Jadi kalau dari dua perbandingan ini menunjukkan bahwa decision tree memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan naive Bayes. Baik, terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf karena
saya juga baru belajar, jadi pemahaman saya baru sampai di sana. Mungkin nanti ada kesempatan yang lain untuk bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih.